Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Quran Surat Al-Isra ayat 32. Terjemahan Quran Surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabu zinati innahu kana fahisatan wa sa'a sabil. Arti, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Makna yang terkandung 1. Larangan untuk mendekati zina. Perbuatan yang termasuk mendekati zina terdapat dalam hadis Nabi yang artinya, dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya manusia itu telah ditentukan nasib perzinaannya yang tidak mustahil dan pasti akan dijalaninya. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lidah adalah berbicara, zina kedua tangan adalah menyentuh, zina kedua kaki adalah melangkah, dan zina hati adalah berkeinginan dan berangan-angan. Sedangkan semua itu akan ditindaklanjuti atau ditolak oleh kemaluan. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, zina termasuk perbuatan keji dan mungkar yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjauhkan umatnya dari Tuhan penciptanya. Yang ketiga, zina merupakan jalan yang buruk, mendekati saja sudah dilarang, apalagi melakukannya. Dan yang keempat, zina merupakan perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari Quran Surah Al-Isra ayat 17-32. Beberapa sikap dan perilaku positif yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan yang mencerminkan kandungan Quran Surah Al-Isra ayat 17-32 diantaranya adalah 1. Menjauhi dan menghindari aktivitas maupun pergaulan yang dapat menjerumuskan kita kepada perzinaan. 2. Tidak bersyahwat atau berdua-duaan dengan yang bukan muhramnya, terlepas dari status pasaran atau sekedar teman. Ketiga, senantiasa mengalihkan dan menjaga pandangan dari hal-hal yang dapat menimbulkan syahwat. Keempat, senantiasa menjaga aurat yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan agar terhindar dari kejahatan zina. 5. Mensegerakan menikah apabila sudah siap dan sudah tidak mampu menahan gejolak syahwat guna menghindari fitnah dan zina. 6. Memaksimalkan waktu-waktu yang ada untuk disalurkan dalam kegiatan yang positif dan bermanfaat. 7. Senantiasa menjaga lisan dengan zikir dan istighfar. Hikmah yang terkandung dalam surat Al-Isra ayat 32 antara lain, yang pertama adalah memelihara keturunan dengan jalan yang baik. Yang kedua, tidak mendekati zina karena sudah kita ketahui bahwa zina merupakan sesuatu perbuatan yang keji dan munkar. Yang ketiga, mencegah terjadinya pelecehan terhadap diri sendiri. Yang keempat, memberi peringatan untuk membatasi pergaulan antar lawan jenis. Hikmah yang kelima, dengan mematuhi ayat ini, menjadikan kita sebagai orang yang taat dan memelihara harga diri dan keturunan yang baik. Karena dengan mematuhi ayat ini berarti kita menjauhi perzinahan, berarti kita menghargai diri kita sendiri, berarti kita menganggap diri kita mulia dengan tidak melakukan sebuah zina sebelum pernikahan. Yang keenam, larangan mendekati zina adalah tindakan preventif agar manusia tidak terjerumus ke perzinahan. Allah Subhanahu wa taala sudah tahu jika tidak ada ayat ini maka manusia pasti akan melakukan perzinahan semaunya. Tidak ada batasan. Makanya Allah menurunkan ayat ini untuk mencegah manusia melakukan zina, bahkan tidak boleh untuk mendekatinya sedikit pun. Yang ketujuh, membuat kita terhindar dari perbuatan yang keji dan juga merusak nasab. Jika seseorang melakukan zina dan zina tersebut ternyata menghasilkan anak, maka si anaknya ini akan merusak nasab orang tuanya. Karena meskipun si ayah dan ibunya menikah, tapi ketika si anak ini hadir sebelum pernikahan itu terjadi, maka dia akan bernasab ibunya, bukan bernasab ayahnya. Sama halnya seperti Nabi Isa alaihissalam yang memiliki nasab ibunya. Yang kedelapan, memberikan kita pendidikan seksual atau sex education, karena ayat ini membahas tentang perzinahan atau sesuatu yang berhubungan dengan seks.
Maka ayat ini juga memberikan kita tentang pendidikan seksual. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kekurangan ataupun kelebihan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.